Modal minim, apakah bisa ekspor? Nah, ini juga penting untuk jadi mindset gitu ya, bahwa yang namanya modal, gitu, yang namanya modal itu tetap butuh kayak gitu. Jadi jangan berpikir dan berharap kalau Anda, wah kayaknya saya mau ekspor, tapi saya nggak mau modal, mendingan jangan gitu ya. Jualan yang lain aja, karena saya ngerasa jualan cilok di pinggir jalan aja kayaknya butuh modal deh gitu. Cilok, cilor, cimol, apalagi cici ya. Pokoknya butuh modal kayak gitu. Jadi kalau dibilang modal dengkul ya mungkin barangnya Anda pinjam, terus Anda taruh doang, terus atau Anda keliling-keliling kayak gitu. Ya oke lah, tapi kalau ekspor kayaknya enggak. Jadi kalau Anda berpikir, ah kayaknya saya mau cari yang murah-murah, yang gratisan. Mungkin pikir lagi, mungkin bukan ekspor yang bisa, apa ya, yang perlu Anda lakukan gitu. Oh saya kan UKM kecil, nggak usah banyak alasan ya. UKM kecil, UKM besar nggak usah kayak gitu ya. Ini cuma masalah keinginan saja. Kalau Anda serius gitu, pasti Anda mau keluarkan berapapun. Anggap aja misalnya, bukan yang ngedoain nih, bukan yang ngedoain. Misalnya ada anggota keluarga kita sakit kayak gitu, dan kita adalah, dan Anda misalnya adalah penopang keluarga kayak gitu. Pasti kan Anda apa nih berusaha sebanyak mungkin untuk biaya-biaya kesehatannya kan kayak gitu. Nah, ya itu juga bisnis juga sama kayak gitu. Kalau Anda emang serius gitu, ya Anda pasti akan melakukan membiayai kayak gitu keseriusan Anda gitu. Nggak ada keseriusan yang tidak terbiayai, nggak mungkin gitu. Kalau Anda serius dan tidak dibiayai, rasanya aneh aja gitu ya. Nah, tapi kan sebenarnya besar atau kecil itu juga persepsi gitu ya. Mungkin ada yang bilang, modalnya berapa sih kira-kira butuh berapa nih? Oh 100.000 aja. Ah kemahalan 100.000. Mungkin ada yang berpikir gitu. Tapi oh 100.000 serius murah banget. Bisa juga kan. Atau angkanya mah bisa kita kali lipatkan berapapun. Mau 100.000, mau 100 juta, mau 1 juta, 10 juta, 1 miliar bahkan. Pas ditanya, orang pasti akan punya persepsi masing-masing gitu. Ada yang merasa 1 miliar itu kecil, ada yang merasa 1 miliar itu besar, ada yang merasa 1 juta itu kecil, ada yang merasa 1 juta itu besar. Ini soal persepsi, gitu ya. Jadi ini balik lagi ke Anda gitu ya. Nah, persepsi ini biasanya biasanya tergantung dua kayak gitu ya. Satu, tergantung Anda punya uang berapa, itu jelas kayak gitu. Kalau nggak punya uang ya pasti jadi mahal kayak gitu. Tapi kalau punya uang 100 juta, lihat barang harganya 1 juta kayak gitu. Malah mau murah, ya mungkin jadi murah ya dia punya uang 100 juta. Kan kayak gitu. Ini persepsi ya, itu soal kepemilikan. Yang kedua, ini soal keseriusan juga kayak gitu. Oh, saya serius banget nih melakukan ini gitu. Sebenarnya harganya sih lumayan, tapi ya itu oke lah bisa untuk mencapai hal-hal yang lain kayak gitu. Bisa mencapai tujuan saya, yaitu jadi murah kayak gitu. Tapi kalau ada yang merasa, Anda mau ekspor, mau Pak gitu. Nah, kira-kira butuh biaya sekian. Tapi kayaknya kemahalan. Ah, mungkin Anda kurang serius kayak gitu. Jadi jangankan biaya mencari bayarnya kayak gitu. Belajarnya aja butuh biaya kayak gitu. Jangankan pengiriman barangnya, membuat media marketingnya aja untuk melakukan ekspor butuh biaya. Jadi semuanya butuh biaya kayak gitu. Tinggal kan menyesuaikan dengan budget. Gimana caranya Anda membangun bisnis ekspor ini gitu under budget. Nah, yang under budget ini dilihatlah jenis uang untuk persiapan bisnis ekspor ini. Saya nggak tahu apakah Anda perseorangan atau bisnis kayak gitu. Kalau Anda bisnis dan Anda punya uang di bisnis tersebut dalam tanda kutip saving untuk membangun bisnis baru atau untuk melakukan riset produk tertentu, ya berarti nggak masalah gitu. Tapi kalau misalnya si karyawan kayak gitu, Anda pengen bisnis ekspor, tapi Anda tidak punya tabungan kayak gitu, Anda tidak tahu punya tabungan, lalu Anda, oh oke, saya mau belajar gitu, berapa biayanya? Wah mahal kayak gitu. Ya wajar, kenapa? Karena Anda tidak punya tabungan. Saya sangat saran kalau Anda mau memulai sesuatu yang baru kayak gitu, mulailah pakai uang dingin gitu. Uang dingin tuh gimana? Uang dingin itu uang yang kalaupun habis, hilang, Anda tidak terluka kayak gitu. Tapi kalau misalnya punya kebutuhan rumahan misalnya di angka 25 juta, rata-rata satu bulan 25 juta. Terus dan ada secara penghasilan bisa menutupi itu gitu. Lalu misalnya Anda melakukan sesuatu yang nggak jelas hasilnya, belum tentu dapat, tapi Anda menghilangkan pekerjaan Anda atau bisnis Anda yang potensi 25 jutanya itu langsung hilang, lalu Anda mempertaruhkan itu. Ya, itu jadi mahal kayak gitu ya. Jadi Anda harus punya yang aman-aman dulu kayak gitu, yang pasti aman dulu buat Anda. Nah, kalau udah ada yang aman nih kayak gitu ya, terus Anda punya kelebihan, lalu Anda mau belajar ekspor misalnya, Anda mau meningkatkan apa namanya marketing ke luar negeri, saya mau riset nih, saya udah punya barang, udah laku nih di Indonesia, nah saya juga mau riset ke luar negeri dan Anda punya saving untuk riset itu kayak gitu, nah pakai kayak gitu. Jadi
saran saya pakai uang dingin kayak gitu ya. Tapi kalau mau pakai uang yang biasa Anda keluarkan juga nggak apa-apa, itu terserah Anda. Tapi yang jelas apa namanya, semakin dingin uang Anda gitu ya, semakin Anda tuh nothing tulus gitu, ya udahlah gitu. Coba aja dulu gitu. Jadi besar besar atau sedikit itu persepsi, tergantung berapa level uang yang biasa Anda pegang dan pikirkan kayak gitu. Lalu jenis uangnya gitu ya. Semakin dingin semakin bagus. Tapi mancing uang pakai apa ya? Mancing uangnya dengan uang gitu. Jadi jangan berpikir bahwa wah, saya mau ekspor tapi nggak mau modal. Itu nggak mungkin ya. Tadi ya balik lagi. Jualan cilok aja butuh uang. Butuh gerobak lah, butuh tempat lah, sewa bayar preman lah, bahan baku lah, segala macam. Itu cilok gitu ya. Apalagi jualan kopi ke luar negeri, apalagi jualan kunyit, jahe, vanili ke luar negeri. Semuanya butuh kayak gitu. Butuh bikin website, Anda butuh bikin video produk, Anda butuh foto produk, ada segala macam. Ada begitu banyak kebutuhan kayak gitu, yang kebutuhan itu bisa diselesaikan satu persatu. Tapi gitu ya, tapi semuanya tetap butuh uang kayak gitu. Dan itu dilakukan, termasuk belajar, itu dilakukan agar Anda bisa mencapai yang ingin dituju, yaitu mendapatkan buyer, menjalankan bisnis ekspor gitu, bisa mendapatkan revenue sekian-sekian, omset sekian-sekian. Nah, itu mancing uang ya dengan uang gitu. Jadi kalau Anda berharap gratis, mungkin di sini bukan tempat Anda gitu, atau mungkin ekspor bukan wilayah yang cocok untuk Anda. Nah, agar investasi Anda terarah dan tidak boncos, maka saya sarankan sekali, carilah guru yang bisa Anda percaya, kayak gitu ya. Ya, tidak ada guru yang sempurna, tapi setidaknya Anda tidak blank untuk memulai. Maksudnya, kalau Anda mulai nih sendiri, ya bisa juga, tapi kan mungkin bingung gitu ya. Mungkin Anda juga bisa cari di YouTube, kayak gitu. Cari informasi dan segala macam. Nah, ini juga jadi mazhab nih. Saya maunya belajar yang gratis-gratis aja, lalu nanti saya kerjain yang serius. Itu juga boleh. Saya maunya belajarnya yang, udahlah yang jelas aja, yang berbayar, kayak gitu. Nanti gurunya juga lebih enak. Itu bisa juga kayak gitu. Ini kan masalah kenyamanan aja. Mungkin Anda sukanya yang cukup informasi sedikit aja lalu Anda bisa bergerak banyak gitu sendiri tanpa harus banyak konsultasi. Tapi mungkin Anda juga orang yang mungkin ngeblank banget atau masih sangat bingung gitu dan Anda mungkin butuh mentor kayak gitu. Nah, mungkin Anda kalau yang kayak gitu-gitu butuh banget nih sama orang yang berbayar kayak gitu ya. Sama platform belajar yang berbayar. Kenapa? Karena nggak mungkin dong Anda bertanya sama pembuat artikel atau pembuat video di YouTube. Ya bisa aja bertanya, tapi kan dia akan jawab secara singkat, padat kayak gitu. Atau diarahkan ke video yang lain yang dia mungkin udah bahas. Misalnya dia bahas A, Anda tanya tentang B, lalu dia akan kasih, oh ini video B saya udah baca. Begitu aja gitu. Jadi interaksi mungkin ada, pasti ada gitu ya. Kalau YouTuber yang bagus pasti dia ngasih jawaban, ngasih interaksi. Tapi kalau ngasih jawaban yang komprehensif itu relatif ya, yaitu belum tentu kayak gitu. Jadi itu pilihan juga gitu. Tapi saya sangat menyarankan tetap balik lagi Anda cari guru yang bisa Anda percaya. Gratis atau tidak itu pilihan. Nah, lalu setelah punya guru kayak gitu ya dan lakukan gitu ya, mulai action gitu. Actionnya gimana ya? Sesuaikan lagi dengan budget kayak gitu ya. Untuk ekspor pasti ada gitu ya, indikator-indikator yang dibutuhkan untuk ekspor gitu. Beberapa teman juga bilang ekspor tuh common sense aja kok. Ya pasti ada buyer, ada barang, ada yang beli kayak gitu. Dia butuh itu pasti terjadi aja. Oke, kayak gitu. Tapi ya balik lagi, tapi kan pasti kayak ada requirement gitu ya, kayak ada batas minimal yang Anda setidak-tidaknya harus punya. Masa mau jualan ekspor nggak punya foto produk sama sekali? Nggak mungkin ya. Itu nggak mungkin. Berarti Anda harus punya foto produk kayak gitu. Mau ekspor tapi nggak punya company profile ya nggak mungkin juga, gitu. Agak susah gitu. Mau jualan tapi nggak punya katalog, tambah rumit kayak gitu. Nah, itu bisa Anda sediakan satu-satu kayak gitu. Anda cari partner untuk bikin atau Anda bikin sendiri, itu terserah lah. Nah, misalnya foto produk, kesepakatan dengan supplier dan segala macam. Itu prosesnya ada. Jadi bisnis ekspor itu ada prosesnya gitu, ada tahapan-tahapannya. Sulit enggak, tapi kalau tahapannya tidak dilewati ya mungkin sulit gitu. Akhirnya jadi sulit. Tapi kalau prosesnya dilewati dan Anda sudah melewati banyak, oh ya ternyata nggak susah-susah amat gitu. Ternyata nggak rumit-rumit banget. Ya, kira-kira kayak gitu. Jadi bisnis ekspor itu bisa dijalani gitu, kayak gitu ya, asal Anda mau melewati prosesnya. Nah, ini agar investasi Anda terarah gitu ya. Saya sangat sarankan gitu selalu pastikan kalau mau yang namanya ekspor itu kan dia pasti mau mencari buyer, kan pasti gitu. Ada punya barang dan Anda mencari buyer. Dan mencari buyer itu nggak mungkin kosongan. Saya jamin nggak mungkin kosongan kayak gitu. Pasti Anda butuh marketing kit kayak gitu. Nah, marketing kitnya apa aja gitu. Oh, Anda butuh website, video, foto produk, company profile, katalog produk kayak gitu. Nah,
Kalau Anda tidak bisa bikin sendiri ya mungkin Anda harus cari partner untuk buat kayak gitu, atau Anda beli gitu, membuat website, beli membuat video, foto produk dan segala macam kayak gitu. Apapun gitu ya, apapun yang Anda lakukan kayak gitu, apapun yang Anda lakukan pastikan semua under budget gitu. Oh, Anda budgetnya terbatas, saya cuma bisa bulan ini bikin video aja ya, bikin video aja dulu. Oh, kayaknya bulan depan nanti selanjutnya saya mau bikin website. Oh, saya mau foto produk. Kayak gitu ya, urutan-urutannya kayak gitu nanti minta arahan sama mentor. Apa marketing kit yang Anda perlukan gitu. Nanti dilihat modal Anda apa, modal itu maksudnya bukan uang ya. Modal tuh Anda sudah punya apa nih? Oh, PR-nya berarti ini, lalu marketing kitnya yang bisa dipenuhi dari awal ini kayak gitu. Jadi itu akan bantu Anda untuk mendapatkan gambaran lebih detail kayak gitu ya. Saya yakin Anda jadi setelah nonton video ini, jadi punya gambaran yang lebih jelas tentang apa itu bisnis ekspor dan Anda bisa memutuskan gitu, apakah Anda mau benar-benar terjun di bisnis ekspor atau tidak kayak gitu ya. Daripada Anda kayak cuma meraba-raba kayak gitu, saya jelaskan dari awal. Jadi Anda bisa milih gitu, apakah Anda mau serius kayak gitu, apakah Anda ya kayaknya nggak usah deh, ini kayak bukan bidang saya, ya nggak apa-apa kayak gitu. Tapi setidaknya Anda punya gambaran dan Anda bisa memutuskan yang terbaik untuk diri Anda untuk menjadi eksportir atau tidak eksportir, atau untuk usaha menjadi pebisnis global atau tidak. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Sebagai prakata dari Mulai Ekspor, mohon maaf kalau agak kepanjangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.